Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di podcast Dera Bicara, ruang diskusi yang membahas pengetahuan dan pemikiran mendalam. Bersama saya sebagai host Fahmi Azim Munawar, kita akan menelusuri topik menarik hari ini, yaitu otonomi daerah. Yuk simak pembahasannya sampai akhir. Oke, di sini saya sudah bersama dua narasumber yang udah dari departemen saya. Oke, narasumber yang pertama dengan Yusuf Hafiz. dan narasumber kedua. Saya Aura Amanda. Oke, pertama-tama saya ingin mengetahui apa sih yang dimaksud dengan otonomi daerah itu? Baik, untuk pengertian otonomi daerah yang menurut istilah yaitu merujuk pada hak atau kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah atau kegiatan tertentu secara mandiri tanpa tergantung pada orang lain. Nah, di sini juga di bawah kendali pihak yang lain gitu. Nah, dalam konteks pemerintah, otonomi yang digunakan untuk menggambarkan pemberian hak kepada suatu wilayah, organisasi atau individu. Nah, otonomi ini berasal dari kata autonomi, auto yang berarti sendiri. Otonomi daerah di sini berasal dari auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Nah, jadi otonomi ini dapat diartikan sebagai pembuat aturan sendiri atau kekuasaan untuk mengatur diri sendiri, gitu. Oh, jadi otonomi daerah itu berasal dari kata auto yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan atau hukum. Jadi otonomi dapat diartikan sebagai pembuat aturan sendiri atau kekuasaan untuk mengatur diri sendiri. Nah, untuk tujuan dan prinsip otonomi daerah itu apa sih? Nah, untuk tujuan dan prinsip otonomi daerah sendiri itu secara garis besar yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan orang lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini ada empat segi dasar yang paling besar, yaitu dalam segi politik yang pertama, yaitu untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi masyarakat baik dalam kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung politik dan kebijakan nasional. Yang kedua, itu dari segi manajemen pemerintahan. Tujuannya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, yang ketiga itu dari segi kemasyarakatan. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat itu mampu mandiri dan tidak lagi terlalu banyak tergantung pada pembantuan orang lain. Nah, yang keempat itu dari segi ekonomi pembangunan, yaitu untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat. Nah, dalam sistem sentralisasi itu tidak bisa terbuat banyak dalam mengatasi berbagai masalah akibat dari tidak adanya atau kurangnya kewenangan yang dimiliki dalam sistem otonomi ini. Nah, ditantang untuk secara kreatif menemukan solusi-solusi bagaimana cara untuk mengatasi masalah itu terjadi. Oh, jadi tujuan dan prinsip otonomi daerah itu secara garis besar ada empat, yaitu dari segi politik, manajemen pemerintahan, kemasyarakatan, dan ekonomi pembangunan. Nah, pertanyaan terakhir nih, apa sih asas-asas otonomi daerah itu? Oke, nah untuk pertanyaan terakhir ini yaitu asas-asas otonomi daerah ya. Nah, untuk asas ini adalah prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, asas-asas ini dirancang untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan baik, adil, dan sesuai dengan tujuan negara. Nah, berikut adalah beberapa asas otonomi daerah yang penting, yaitu satu, asas kepastian hukum, kedua, asas tertib penyelenggaraan negara, ketiga, asas kepentingan umum, keempat, asas keterbukaan, kelima, asas proporsionalitas, keenam, asas profesionalitas, ketujuh, asas akuntabilitas, delapan, asas efisiensi, kesembilan, asas efektivitas, dan kesepuluh adalah asas keadilan. Nah,
lanjutin dari narasumber sebelumnya, jadi secara keseluruhan itu asas-asas otonomi daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan adil, yaitu yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkelanjutan. Begitu. Oh, jadi asas-asas otonomi daerah yang penting itu ada 10. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan baik, adil, dan sesuai dengan tujuan negara. Terima kasih kepada kedua narasumber pada hari ini. Nah, gimana nih teman-teman? Pembicaraan pada hari ini menarik bukan? Waktu terus berjalan, tapi setiap percakapan meninggalkan jejak. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Sampai bertemu di daerah bicara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.